Karena saya bertekad untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia sehingga Indonesia tidak diganggu oleh siapapun. Jadi tonggak malam hari ini mengajarkan kepada kita, memperingatkan kepada kita bahwa kita harus kuat dan kita harus bersatu dan kita harus kompak. Kita tidak boleh main-main dengan kemerdekaan kita. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Marilah kita teruskan perjuangan pendahulu kita dengan menjaga. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Amerika Serikat telah mengindikasikan akan menjual jet tempur F-15 dan F-18 ke Indonesia setelah berbulan-bulan pertemuan antara pejabat tinggi pertahanan dari kedua negara. Menurut seorang pejabat pertahanan di Jakarta, dirilis dari asianikkei.com tanggal 9 kemarin, Bren. Wow, inilah ujung dari hasil pertemuan Bapak Menhan Amerika ke Indonesia yang kemarin. Ternyata F-35 akhirnya tetap kandas, Bren. Dan yang terbaru, penawaran Amerika ke Indonesia berani memasok 100 unit F-15 maupun F-18. Kalian bisa lihat kemarin di Australia F-18 kaleng-kaleng sudah jatuh. Apakah kalian ikhlas jika Indonesia dikasih pesawat tua F-15? Nah, brand ini nanti akan jatuh pada Bapak Menhan kita, bagaimana pejabat Menteri Pertahanan Amerika Serikat Christopher Miller berada di Jakarta pada hari Senin dan Selasa 8 Desember tahun 2020 kemarin untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, Miller setuju untuk menjual 2 model jet tempur ke Indonesia yang telah lama ingin meningkatkan dari armada F-16 yang sudah menua. Jadi Amerika Serikat dalam pembahasan internal alias empat mata dengan Pak Prabowo, Amerika Serikat hanya mengizinkan antara F-18 maupun F-15, Bran. Aduh, tidak semangat lagi untuk membahas pesawat tempur ini, Bran. Kalau yang ditawarkan hanya F-15. Nah, ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas, bukan, Bran? Tapi sebelum lanjut, kita dengarkan intro dulu ya, Bran. Usut punya usut, Bren. Indonesia telah mendorong Amerika Serikat untuk menjual jet tempur F-15, F-18, dan F-35. Tetapi akhirnya hanya menyetujui 2 model karena yang ketiga bisa memakan waktu hingga 10 tahun untuk dikirim ke Indonesia, kata Pedrason. F-15 dan F-18 diproduksi oleh perusahaan kedirgantaraan Amerika Serikat, yakni McDonnell Douglas dan Boeing. Kekuatan besar seperti Prancis, Inggris, Jerman, dan NATO juga mendekati Indonesia belakangan ini untuk membahas Laut Cina Selatan. Pedrason mengatakan Prabowo dijadwalkan mengunjungi Inggris awal tahun depan setelah melakukan lebih dari 20 kunjungan selama tahun terakhir untuk mencari kesepakatan persenjataan yang baik, termasuk di Prancis, Rusia, Turki, dan China, Bren. Nah, bagaimana menurutmu terkait Bapak Menhan Prabowo? Finalnya dari Amerika Serikat adalah F-15. Silahkan adu bacot di kolom komentar. Usut punya usut, Pedrason mengatakan Kementerian Pertahanan di bawah Bapak Menhan Prabowo memiliki rencana besar untuk pengadaan lebih dari 100 jet tempur unggul untuk menambah armada Indonesia saat ini yang berjumlah kurang dari 60, Bren. Bisa kalian bayangkan, Indonesia yang mempunyai luas sebanyak pulau-pulau banyak hanya memiliki kurang dari 60 pesawat tempur, dan ini finalnya akan ditambah kurang lebih 100 jet tempur oleh Bapak Prabowo. Pedrason juga mengatakan kami akan memiliki sekitar 170 jet tempur di akhir itu. Itu sangat luar biasa bagi Indonesia. Nah, dia tidak mengatakan kapan kementerian berharap untuk mencapai target itu, tetapi menambahkan Indonesia berharap untuk menyediakan antara 9 sampai 11 miliar US dollar untuk persenjataan baru dan peralatan militer selama 20 tahun ke depan. Dia mengatakan Indonesia juga berencana untuk menerima pesawat pinjaman lunak dari negara-negara seperti Prancis, Turki, Cina, dan Rusia, Bro.
Karena kesepakatan untuk jet tempur baru bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk membuahkan hasil, Indonesia berencana untuk membeli pesawat bekas seperti Typhoon yang dapat dikirim lebih cepat. Laporan sebelumnya mengatakan bahwa Prabowo tertarik untuk membeli 15 biji Eurofighter Typhoon. Sangat mendesak bagi kami sekarang untuk memiliki persenjataan yang dapat menyeimbangkan kekuatan lawan negara-negara titik merah di dekat kami, mengutip tidak hanya Laut Cina Selatan tetapi juga kisruh perbatasan Indonesia yang lebih lama dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Pedrason mengatakan Kementerian Pertahanan juga berencana untuk memberi model baru pesawat angkut militer Hercules C-130J dan C-130H yang diproduksi oleh Lockheed Martin, serta lebih banyak kapal selam dan kapal patroli. Dia menambahkan kementerian berencana untuk melatih hingga 300 pilot tempur, sekitar 100 pilot untuk Hercules selama 2 tahun ke depan. Jadi itulah hasil pertemuan antara Bapak Menhan Prabowo dengan Menhan Amerika Serikat beberapa waktu lalu, Bren. Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebutkan Indonesia berkeinginan untuk mengadakan beberapa alutsista buatan Amerika melalui program Virgin Military Sales. Prabowo mengatakan ini saat menerima kunjungan kehormatan pejabat Menteri Pertahanan Amerika Serikat Christopher Miller di kantor Kementerian Pertahanan Senin tanggal 7 kemarin, dirilis dari situs antara.com. Namun Prabowo tidak merinci apa saja sistem persenjataan yang akan dibeli dari Amerika Serikat, tetapi bocorannya adalah brand F-15 maupun F-18. Melalui FMS, pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah mitra akan melaksanakan kesepakatan antara pemerintah melalui mekanisme surat penawaran dan persetujuan, brand. Pertemuan antara Bapak Menhan Prabowo dan Menhan Amerika Serikat diawali kunjungan kehormatan yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antara delegasi Amerika Serikat dan Kementerian Pertahanan yang dipimpin Bapak Menhan Prabowo. Nah, friend, itu tadi pembahasan admin seputar ternyata usut punya usut. Indonesia akhirnya ditawari bukan F-35 melainkan F-15 maupun F-18. Setelah Indonesia dikabarkan akan juga mengangkut pesawat Hercules varian terbaru. Bagaimana, brand, menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Nah, brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.